Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa kembali beraktivitas. Hari-hari ini saya banyak mendapatkan semacam SMS pertanyaan terkait logo Kota Kotong Bagu. Memang logo Kota Kotong Bagu kebetulan didesain oleh saya itu sekitar tahun 2008. Kebetulan pemerintah Kotong Bagu waktu itu dibawa kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Jelantik Mokodompit itu mengadakan sayembara pembuatan logo Kota Kotong Bagu. Nah, setahun sebelumnya tahun 2027 Kota Kotong Bagu baru diresmikan sebagai daerah otonom baru. Nah, diadakanlah lomba pembuatan logo Kota Kotong waktu itu. Ya, saya tertarik ikut dalam lomba tersebut. Pikir-pikir apa temanya ya? Ada masalah bisnis karena terkait kota perdagangan, kota jasa, Kotong Bagu. Namun kebetulan saya ingat tesis saya. Tesis saya adalah terkait masalah kebudayaan di Pulau Mongondo, yaitu studi kasus gotong royong Kotong Bagu, masyarakat Kotong Bagu dalam rangka membangun perumahan. Nah, di situ banyak kerjasama, banyak budaya, ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, di dalam itu juga ada ikatan perjanjian antara pemerintah Pulau Mongondo waktu itu dengan masyarakat Kota Kotong Bagu pada khususnya. Itu ada istilah Dudandiang, perjanjian Maroko Kinarang. Itu Kinarang itu ya pemerintahan raja waktu itu, kemudian Maroko adalah kaum warga masyarakat, petani, pokoknya semua di luar raja itu. Mereka mengadakan perjanjian, mana masyarakat meminta dukungan kepada warganya, dan warga bilang iya kita akan dukung, tapi dengan syarat sejahterakan kami. Ya, itu semacam macam fakta integritas tidak tertulis, konvensi mungkin pada saat itu yang diadakan oleh raja dan masyarakat. Nah, disitulah saling keterkaitan kerjasama, sehingga raja kemudian dilanjutkan oleh para pemerintah, dalam hal ini wali kota, bupati yang ada di Pulau Mongondo Raya, itu rajin ikut berbaur dengan masyarakat, khususnya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat jelas terlihat ketika ada hajatan-hajatan di tengah masyarakat. Ada hajat kematian, kedukaan, maupun hajatan terkait perkawinan atau semacam baca doa syukuran, sunatan dan lain sebagainya yang dibuat sedikit mengundang masyarakat. Itu biasanya pemerintah, wali kota, bupati minimal diwakili oleh seorang sekda, asisten atau camat sampai lurah itu hadir di masyarakat. Bahkan sekarang yang melayani kegiatan tersebut itu difasilitasi, dikoordinir oleh pemerintah daerah setempat, terutama aparat desa dan kelurahan, ketua RT RW yang fasilitas. Nah, dari situlah lahir yang pertama bahwa Kotong Bagu Pulau Mongondo itu adalah merupakan sebuah kerajaan dulu yang memiliki kekuasaan
yang menaungi masyarakat. Sehingga tentu pemikiran saya penggambaran waktu itu adalah harus ada semacam ikon atau semacam tanda lah begitu, tanda yang menggambarkan bahwa ada semacam kewenangan, kekuasaan. Dalam pikiran apa? Kursi agak susah. Saya gambar-gambar, ternyata yang paling cocok adalah berupa payung. Di payung itu. Kemudian ciri khas juga dari dulu di daerah Pulau Mondur Raya ini adalah adanya tombak dan perisai. Itu senjata tradisional zaman dulu. Para tentara kerajaan, para pemberani kerajaan. Kalau di Pulau Mondur Raya ini dikenal namanya Bogani. Bogani ini adalah orang-orang berani. Zaman yang mengawal raja. Opo diliput. Istilahnya di sini adalah tiang-tiang penyangga negara. Itu aparat pemberani yang menyangga pemerintah negara. Bogani. Itu senjatanya dinamakan tombak dan perisai. Walaupun ada senjata lain, tapi yang dominan itu tombak dan perisai. Kemudian gambaran ketiga adalah Kota Mobagu ini adalah daerah kota, tapi memiliki tanah yang subur. Dan memang waktu itu 70% warganya masih petani mana, sehingga ada gambar di situ. Itu merupakan bunga tumbuh atau berupa cengkeh. Nah, sebab itu lambang kesuburan, lambang kebersamaan, lambang kesejahteraan juga. Kemudian pola pikir yang berikutnya adalah bahwa Kota Mobagu tidak boleh lepas dari Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga harus ada yang mengcover itu, gambar itu. Maka dibuatlah bingkai. Garis luar dari logo tersebut adalah warna merah putih di pinggirannya itu menandakan merah putih, merupakan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada warna kuning, warna biru, itu warna ciri khas dari dulu, bawaan dari Pulau Mondur Raya, sehingga dia merupakan tetap satu kesatuan dengan Pulau Mondur Raya yang biasanya disebut daerah Totabuan. Artinya tidak boleh lepas dari situ, karena biar bagaimana induknya adalah dari Pulau Mondur Raya. Mobagu merupakan daerah otonom pecahan dari Pulau Mondur Raya. Saya sendiri waktu menyusun logo ini masih pegawai dari Pulau Mongondo. Waktu itu saya kepala subbagian analisis formasi dan jabatan di bagian organisasi dan kepegawaian sekretaris daerah Kabupaten Pulau Mongondo waktu itu. Jadi saya waktu itu menyusun ini sementara jadi kasubag. Nah, itulah yang menjadi fitur-fitur yang saya kembangkan masuk di logo tersebut. Nah, terbentuklah logo yang dimaksud. Sehingga logo itu sebenarnya menggambarkan adalah adanya kewenangan. Ada kewenangan, namun secara eksplisit sebenarnya bagi saya waktu itu payung itu menggambarkan kewenangan, kekuasaan raya. Oh, ada satu lagi, ada bintang, kalau tidak salah tadi. Bintang itu ada bintang di atasnya logo. Ini bintang kecil ini. Di atasnya kinarang ini ada bintang. Itu sebenarnya menggambarkan cahaya, nur ilahi, cahaya dari Allah SWT. Itu yang menaungi Kota Mobagu, dalam hal ini pemimpinnya Kinaran Bo Faroko. Jadi
itu bintang, cahaya nur itu yang menaungi berkah. Istilahnya apapun kegiatan kita itu harus ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah logo yang tercipta waktu itu. Nah, di kapas ini gambaran. Jadi di logo ini kan ada di bawah payungnya ada limas, ada kotak-kotak limas ini itu 5 biji. Kemudian di bawah kotak limas itu ini ada tautan kotak-kotak segi 4 di sini kecil, tidak kelihatan ya. Ini 23 ini. Kemudian ini di dalam perisai ini dibagi 2, jumlahnya 27, sehingga menggambarkan 23 Mei. Itu 23 kotak tadi kecil itu 23 Mei tahun 2007. Itu Kotong Bagu lahir pada waktu itu. Ya, itu gambaran singkat dari logo Kotong Bagu. Alhamdulillah ketika diumumkan, memang waktu saya masukkan, kira-kira 2-3 hari kemudian saya ketemu teman-teman yang mengikuti, yang kebetulan yang bertugas di pemerintah Kota Kotong Bagu. Waktu itu saya masih di Bolmo. Bilang, kamu punya logo bagus sekali, disukai sekali oleh tim juri yang terdiri dari para akademisi, budayawan, tokoh masyarakat yang paham betul budaya, kultur, sejarah Pulau Mongonduraya pada umumnya dan Kotong Bagu pada khususnya. Sehingga saya kayak, waduh, berarti logo yang saya ajukan pasti juara. Dan saya memang yakin juara karena ini menggambarkan betul-betul keterkaitan mulai dari kita bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian kita bagian dari Totabuang, Pulau Mongonduraya, sehingga kemudian ada semacam perjanjian yang ikatan yang masih tertanam erat, yaitu perjanjian pokok Bok Kinarang itu yang ada di Kotong Bagu. Lahirlah ini. Alhamdulillah saya juara waktu itu, dan penyerahannya kalau tidak salah diserahkan di gedung pertemuan umum Siti Barokah yang ada di Jalan Mogolaing. Itu diserahkan langsung oleh Bapak Dr. Andes Haji Jelantik Mokodompit. Ya, sertifikatnya masih ada di rumah itu, tergantung di dinding. Ya, hitung itu untuk anak cucu lah. Anak cucu dilihat nanti bahwa ternyata titiknya yang memiliki desain logo itu. Walaupun sekarang itu sudah milik pemerintah Kotong Bagu. Ya, kalau mengenai perasaan sih ya bangga karena dengan logo itu gerak pemerintah Kota Kotong Bagu bisa jalan dengan baik. Surat-surat bisa jalan karena ada cap dari logo itu. Kemudian kebijakan-kebijakan jalan karena dari logo tersebut. Dan tiap tahun pasti dibacakan sejarah tersebut, sehingga mengingatkan kita bahwa inilah ikon Tamban daerah Kota Kotong Bagu. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan ada berkah dan gunanya logo tersebut, dan Kotong Bagu semakin jaya di masa yang akan datang. Kali demikian, terima kasih atas pertanyaan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran sedikit tentang Kota Kotong Bagu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.